Kejaksaan Agung dan Polri kompak membantah bahwa ada persoalan koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terutama pada saat oknum pegawai kedua institusi tersebut dicokok KPK karena diduga terlibat kasus rasuah. Adapun persoalan ini awalnya diungkap Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat rapat kerja antara Komisi 3 DPR dan KPK di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Dalam rapat di DPR itu, Nawawi tiba-tiba mengungkapkan bahwa ada permasalahan terkait hubungan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung atau Kejagung. Dalam kesempatan yang sama, Alexander pun mengatakan jika ada jaksa yang ditangkap oleh KPK, Kejagung akan menutup pintu koordinasi dan supervisi. Menurut Alexander, polisi juga melakukan hal yang sama seperti Kejagung. Dia menambahkan fungsi koordinasi dan supervisi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang KPK tidak berjalan dengan baik. Ego sektoral masih ada. Masih ada. Kalau kami menangkap jaksa atau menangani jaksa misalnya, tiba-tiba dari pihak kejaksaan menutup pintu koordinasi supervisi. Sulit. Mungkin juga dengan kepolisian demikian. Dengan persoalan seperti itu, Alexander khawatir KPK tidak akan berhasil memberantas korupsi. Apalagi secara kelembagaan, regulasi, dan SDM, KPK juga bermasalah. Merespon ini, Kejaksaan Agung membantah tegas pernyataan KPK yang menyebut jajaran Korps Adjaksa menutup pintu koordinasi dan supervisi jika KPK menangkap oknum jaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengaku pihaknya sangat terbuka dengan KPK yang menjalankan tugas dan fungsi koordinasi maupun supervisi. Apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kami kira tidak benar, ya. Karena dengan beberapa alasan. Yang pertama bahwa selama ini justru hubungan kita sebenarnya berjalan dengan baik antara kejaksaan dengan KPK, dan kami sangat terbuka dengan bagaimana KPK menjalankan tugas dan fungsi-fungsi koordinasi, fungsi-fungsi supervisi yang dilakukan oleh KPK itu sendiri. Harley menyampaikan hubungan antara Kejaksaan dan KPK berjalan dengan baik. Menurut dia, fungsi koordinasi dan supervisi terus dijalankan oleh Kejagung. Selain itu, Kejagung sangat mendukung kerja dan tugas dari lembaga anti rasuah. Tak cuma Kejagung, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri juga membantah pernyataan pimpinan KPK tersebut. Sinergitas antara KPK dan Polri selama ini disebut telah terbangun melalui adanya nota kesepahaman bersama. Jenderal Bintang 1 ini menyebut Polri tak hanya memiliki kemampuan teknis tetapi juga mampu menjalin kerjasama dalam penegakan hukum. Salah satu landasan kerjasama pada dilaksanakan koordinasi supervisi yang mendasari peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini persoalan ya, ketika kita berbicara pemberantasan korupsi ke depan. Saya khawatir Bapak sekalian dengan mekanisme seperti ini, saya terus terang ya tidak yakin kita akan berhasil memberantas korupsi. Dan saya harus mengakui ya secara pribadi, 8 tahun saya di KPK kalau ditanya apakah Pak Alex berhasil, saya tidak akan sungkan-sungkan, saya gagal memberantas korupsi Bapak sekalian, gagal. Itu kan. Paling tidak kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi, saya masih ingat tahun 2015 pertama kali saya masuk di KPK, IPK itu 34, sempat naik menjadi angka 40. Sekarang kembali lagi di titik 34. Ya, kalau bicara IPK, masyarakat menyorot KPK pada banyak aspek lain selain korupsi yang menjadi domainnya KPK. Ya, ada kemudian
investasi, ada terkait penegakan hukum, kemudian ada kemudahan berbisnis dan lain. Ada 8 indeks dalam EPK itu, dan tidak semuanya itu menjadi domain KPK. Ya, artinya apa? Dari satu sisi, ya upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi ya tidak dilakukan atau tidak diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain. Ini yang kami potret sekalian ya. Tidak ada perubahan mindset kelembagaan maupun secara individual ya. Integritas, terutama integritas kelembagaan dan integritas pribadi tidak banyak berubah ya, tidak banyak berubah ya. Jadi bahkan boleh saya sampaikan juga ya, beberapa tahun terakhir ada yang menyampaikan kondisinya ini kembali lagi sebelum reformasi atau ya parahnya seperti itu gitu kan. Orang menjadi tidak takut lagi ya melakukan korupsi ya. Dan risiko korupsi itu sangat rendah Bapak sekalian. Risiko korupsi itu sangat rendah. Ketahuannya itu kecil sekali kemungkinannya. Tidak seperti kalau investasi high risk high income. Kalau korupsi itu risikonya rendah, tapi untuk mendapatkan penghasilan tinggi gampang. Kan gitu. Belum lagi ketika ketahuan masih banyak cara untuk bisa lolos. Kan gitu. Ya. Kita tahu semua bagaimana tadi disebutkan ada beberapa case yang menyebutkan pihak-pihak tertentu ternyata juga tidak lanjut juga. Nah, ini problem kelembagaan, ada 3 lembaga dan koordinasi supervisi ini sampai sekarang boleh dikatakan tidak berjalan dengan baik. Beberapa waktu yang lalu saya, Pak Nawawi, Pak Gufron, dan Pak Rudi serta Pak Didik, Deputi Pendidikan, Deputi Kursup, ke Menko Polhukam menghadap Pak. Kita bukan melaporkan, bertemu dengan Menko Polhukam Pak Hadi. Kita sampaikan problem koordinasi supervisi ya. Kita sampaikan ini tidak berjalan dengan baik dan kami memohon Menko Polhukam itu untuk memfasilitasi ya. Bapak Menko Polhukam mengundang dari pihak kejaksaan dan kepolisian dan kami diundang karena KPK kan bukan di bawah koordinasi Menko Polhukam, jadi kami diundang khusus bicara terkait dengan korupsi secara periodik 3 bulan lah atau 4 bulan sekali lah, khusus bicara terkait korupsi dan bagaimana koordinasi supervisi KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Apa kendala-kendala dalam penanganan korupsi? Itu yang kami sampaikan ya. 3 bulan yang lalu, tapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjutnya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan seperti itu mekanisme. Terus kalau kami yang harus ya turun mengundang, ego sektoral itu masih ada. Lebih pas kalau itu saya pikir dilakukan oleh Menko Polhukam dengan mengundang kejaksaan, polisi, dan kami juga diundang khusus membicarakan korupsi secara periodik. Apa kendala yang dihadapi masing-masing pihak terkait koordinasi dan lain sebagainya. Menyangkut juga kebijakan ke depan seperti apa mungkin bisa dibicarakan di forum itu. Gitu kan. Bapak sekalian, kemudian kalau terkait dengan regulasi, ya kemarin Pak Bambang menyampaikan ya kemungkinan ada revisi Undang-Undang KPK. Ya baik-baik saja Pak, karena memang di dalam Undang-Undang KPK masih ada hal-hal yang perlu ditegaskan lagi, taruhlah misalnya terkait peran Dewas seperti apa. Sampai sekarang tupoksi Dewas itu ya kami masih di dalam undang-undang seperti apa dan praktiknya seperti apa. Saya melihat sekalian peran Dewas sekarang ini bersinggungan dengan peran inspektorat. Ya, Dewas itu sangat detail. Dia bisa langsung memerintahkan struktural KPK hanya pemberitahuan ke pimpinan. Jadi kadang saya berseloroh, KPK periode ini dipimpin oleh 10 orang. 5 pimpinan dan 5 Dewas. Karena Dewas bisa meminta pada pejabat-pejabat di KPK itu tanpa atau hanya sekedar pemberitahuan ke pimpinan. Gitu kan. Tidak melalui pimpinan tetapi surat langsung ke masing-masing kedeputian ya, kemudian pemberitahuan suratnya ke pimpinan kan begitu. Nah artinya apa ya, kalau cara kerjanya seperti ini ya mereka bisa memerintahkan kan, berarti memerintahkan kepada selatan dan ya
pimpinan hanya sekedar diberitahu apa usaha kami, apakah kami akan melarang. Sebetulnya tidak ada, kami tidak pernah membatasi, kami tidak pernah melarang. Ya. Hanya saja sebetulnya iya perlu ada pengaturan bahwa setiap permintaan dari Dewas itu harus melalui pimpinan, dan sedangkan nanti kemudian pimpinan yang akan meneruskan ke pejabat-pejabat yang berkepentingan. Tapi itu tidak, bahkan Dewas juga sampai turun ke lapangan, saya sampaikan tadi detail, jadi tidak semata-mata terkait dengan urusan yang kebijakan dan